Oke, selamat malam kawan-kawan petambak mumet. Malam ini kita bahas sedikit fase-fase di dalam proses budidaya udang. Ada beberapa fase di dalam proses budidaya udang. Di antaranya adalah yang pertama itu adalah persiapan. Persiapan ini ada beberapa hal nanti kita bahas. Kemudian masuk fase berikutnya adalah fase budidaya atau fase DOC. Nah, di dalam fase budidaya ini nanti kita akan dikelompokkan dari beberapa fase, dihitung dari umur. Umpamanya fase DOC 1 sampai dengan 30, kemudian DOC 31 sampai dengan 60, kemudian DOC 61 sampai dengan 90, kemudian DOC 91 sampai dengan 120 umumnya dengan kalau kita tebar udang faname. Beda lagi kalau kita tebar udang windu. Kita yang bahas malam ini adalah tebar udang faname. Jadi beberapa fase itu, kemudian yang terakhir adalah panen, fase panen. Dan setelah panen pasti adalah fasenya berikutnya adalah persiapan. Persiapan lagi untuk kembali lagi masukin fase budidaya lagi. Jadi ada bahasan fase budidaya ini, persiapan budidaya ini kenapa perlu dibahas detail, karena di dalam proses fase budidaya ini nanti ada beberapa hal yang perlu jadi perhatian di dalam menyiapkan kolam itu untuk siap ditebari kembali atau diisi udang, bibit udang kembali. Yang pertama memang kita bahas dulu adalah fase persiapan. Dalam fase persiapan ini ada beberapa hal, diantaranya adalah yang pertama itu pembersihan kolam. Pembersihan kolam ini kita lihat kolamnya dulu. Kalau kolamnya itu dengan menggunakan plastik HDPE, jadi bisa dibersihkan dengan sikat atau dibersihkan dengan media lain, dibersihkan dengan bisa dengan ditambahkan antiseptik ya, seperti klorin. Kemudian juga bisa ditambahkan dengan HCl airnya supaya sekalian membersihkan tambak itu, sekalian kuman-kuman itu mati gitu. Jadi beda lagi dengan yang di beton. Yang kita bahas adalah yang banyak ini adalah plastik HDPE atau plastik tambak yang menggunakan plastik HDPE. Yang pertama adalah pembersihan kolam. Dengan mulai dibersihkan kolam ini, nanti kita segera pesan benur atau bibit, segera pesan benur ke hatchery, karena tujuan ini supaya kita bisa nanti mengepaskan skedul kita, waktunya tebar itu benur sudah ada, sehingga pesan sebaiknya 1 bulan sebelum kita tebar. Jadi pesan, karena hatchery-nya bukan hatchery kita sendiri, hatchery orang lain. Jadi pesan dulu benurnya, kemudian kita buat time schedule-nya. Persiapan itu diantaranya adalah pembersihan kolam, kemudian pengapuran dasar kolam, kemudian perbaikan plastik HDPE, kemudian perbaikan kincir, kemudian settingnya juga diperbaiki ulang, kemudian ada fase penjemuran atau perbaikan pagar kalau ada pagarnya, seperti ada BSD-nya. Kalau ada pagarnya ya diperbaiki pagarnya supaya rapi kembali, karena biasanya setelah panen ini pagar-pagar tambak ini kita lepasi. Kemudian kalau ada jembatan hancur ya jembatan hancurnya dibersihkan. Jadi kita langsung bahas dari awal bagaimana sebaiknya persiapan itu dilakukan supaya nanti kita bisa menyiapkan media untuk tebar udang itu baik tentunya aman dari beberapa penyakit dan nyaman udang yang ada di dalam kolam. Yang pertama memang tadi kita sudah bahas
kita sudah sebutkan, itu menyangkut pembersihan kolam. Kita bersihkan bersih semua, kemudian daun-daun kincir yang sudah kena lumut dan sebagainya itu dibersihkan semua. Kemudian cari plastik-plastik HDPE yang bolong-bolong, sekalian kita repair. Kita repair itu kita tambal supaya nanti kalau kita isi air tidak bolong. Ini pasca panen biasanya juga ada plastik yang bolong karena proses panen itu tersendiri. Kemudian ada proses penjemuran. Proses penjemuran ini dilakukan untuk kasusnya sama, adalah untuk mematikan kuman di dalam lingkungan dasar tambak ataupun dinding-dinding tambak kolam supaya lebih higienis gitu. Kemudian di dalam sesi ini bisa disambi dengan memperbaiki jembatan anco, kemudian juga peralatan-peralatan tambak seperti sekdidis, kemudian anco itu tersendiri bisa diperbaiki supaya nanti lebih baik dan siap untuk dipasang. Atau mungkin kalau ada autofeedernya yang lagi bermasalah, dibersihkan juga. Autofeedernya juga dibersihkan supaya bekas-bekas kotoran yang menempel kemarin hilang. Kemudian setelah itu semua, berikutnya adalah pengisian air. Kemudian diisi air sampai dengan ukuran tertentu. Contoh kita target di ukuran 120 cm, kemudian diisi di 120 cm. Setelah isi air, sebelum 24 jam sebaiknya dikupri atau di CUSO4 atau dikupri. Dikupri ini tujuannya adalah untuk menghilangkan trisipan atau menghilangkan keong-keong kecil yang nantinya berpotensi untuk bersarang di plastik-plastik dan di dasar-dasar tambak. Kemudian yang berikutnya adalah treat krustasid. Nah, krustasid ini adalah sebuah bahan kimia yang tujuannya adalah membunuh krustase, jenis-jenis krustase atau binatang yang berdarah putih seperti udang. Jadi ini juga termasuk udang-udang yang masih ada, karena udang itu bisa membawa carrier. Kemudian ada juga kepiting, rajungan, itu juga pembawa carrier, sama karena gennya dengan udang. Sehingga kita krustase semua, krustasid semua supaya hilang semua. Hilang karena ini setelah ngisi air ada potensi itu ada telur, kemudian ada udang-udang kecil yang masuk di dalam kolam kita, walaupun kita sudah berikan filter mekanis seperti kita pasang streaming, tetapi lebih baik kita krustasid. Kemudian yang berikutnya adalah kita treat dengan TCCA atau klorin. Ya, ini tujuannya untuk membuat air menjadi steril dari kuman, dari penyakit, dari virus-virus, supaya air yang kita rencanakan untuk diisi udang ini menjadi aman. Jadi aman dari virus, aman dari kuman-kuman gitu. Setelah itu adalah pembentukan plankton. Pembentukan plankton ini sesuai target seperti biasa, ini tergantung dari teknisi atau tergantung dari si pemilik kolam. Ini sistemnya mau pakai plankton murni atau mau pakai semi atau dengan menggunakan probiotik. Contoh kita persiapkan planktonnya adalah sampai dengan pertama sebelum tebar 500.000, karena plankton ini berfungsi banyak di luar sebagai sumber nutrisi udang kecil, karena dia juga sebagai shading artinya penahan panas sinar matahari buat udang benur atau bayi udang ini supaya dia terlindung dari panas sinar matahari. Di luar itu adalah sebagai nutrisinya mereka untuk dia makan. Sebelum kita ajari nanti pakai pakan buatan. Setelah kita plankton dan planktonnya kemudian kita cek dan kita hitung, ketemu kurang lebih mungkin 500.000 atau lebih, itu kita anggap plankton sudah cukup untuk disiapkan untuk tebar. Berikutnya setelah plankton selesai adalah sipon. Sipon ini ditujukan untuk membersihkan dasar tambak dari kotoran-kotoran,
baik kotoran organik yang jatuh tadi setelah ada proses klorin atau TCCE, jadi jatuh ke dasar kemudian kita bersihkan, atau juga plankton yang mati, yang turun ke bawah, kita sedot, kita bersihkan semua, kita sipon, kita bersihkan semua dasarnya supaya bersih. Kemudian yang berikutnya adalah biosai. Biosai ini adalah salah satu cara bagaimana air yang kita siapkan itu aman untuk udang. Caranya adalah kita ambil airnya, kemudian kita isi benur tanpa diaerasi sejumlah beberapa yang mewakili contoh, kalau dengan air kurang lebih itu 5 liter, kita belikan 25 ekor udang. Kemudian kita biarkan sampai dengan 24 jam. Nah, harapannya potensi hidupnya udang ini adalah 90% dari 25 ekor. Kalau tidak kurang dari 90%, sebaiknya tidak usah tebar, diperbaiki lagi airnya. Jadi sebaiknya 90%. Setelah itu baru kalau kita nyatakan biosainya lulus. Biosai itu adalah satu cara bagaimana air kita ini sebelum kita tebari benar di kolam, kita ambil sampelnya, kita kasih bibit udang atau benur, bahwa airnya itu sudah aman. Begitu. Setelah biosai dinyatakan lulus, kemudian baru kita tebar. Udangnya, benurnya kita datangkan dan lalu kita tebar. Kurang lebih seperti itu fase persiapan budidaya. Mungkin lain waktu kita bahas lagi menyangkut yang lain ya. Ini tahapan awal, kemudian nanti ada kita bahas di tahapan DOC atau proses budidaya, mulai dari DOC 1 sampai DOC 30, apa saja yang kita lakukan di dalam memelihara udang atau berbudidaya udang. Itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.